bergabung dalam sebuah program kemuliaan. Akan tapi setan bermain di situ. Semestinya orang kalau sudah masuk wilayah kebaikan kan aman, tapi setan tidak akan diam. Sehingga ada orang setelah masuk wilayah kebaikan dibisiki oleh setan untuk membawa penyakit hati yang namanya ujub. Dia bangga dengan dirinya sendiri atau sombong sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Jadi seseorang mudah merendahkan orang lain adalah kadang di saat dia mendapatkan yang orang lain tidak dapat, termasuk kesolehan yang Allah berikan, itu kan karunia. Seorang hamba tidak bisa melakukan sujud sekali kecuali Allah kehendaki dan Allah pilih. Seorang hamba tidak bisa berderma 1 rupiah pun kecuali Allah kehendaki dia berderma. Maka ketahuilah bahwa orang berbuat baik itu karena Allah kehendaki dia berbuat baik. Dan ketahuilah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu karena telah didahului oleh kebaikan Allah kepada kita. Jika seorang hamba sadar makna ini, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa merendahkan siapapun dari hamba Allah. Dan Allah yang Maha Kuasa bisa mengangkat siapapun hamba yang jauh di seberang kebaikan, di puncak kehinaan. Sayyidina Umar bin Khattab ambisinya memenggal leher baginda Nabi, menghancurkan kelompok baginda Nabi. Akan tapi di saat Allah pilih Sayyidina Umar bin Khattab berikrar, bersyahadat menjadi pembela Nabi Muhammad yang luar biasa. Dan seperti begitu juga Sayyidina Khalid bin Walid. Kalau kita banding dan banding kejahatan, kejelekan yang ada hari ini, tidak ada apa-apanya dibanding kejahatan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Dan kalau ada rongrongan, upaya, makar yang dilakukan orang jahat hari ini, tidak akan lebih daripada makarnya Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Umat Islam terpukul mundur waktu perang Uhud karena kehebatan Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi bagaimana kisahnya? Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Kasih memandangnya dengan pandangan rahmatnya. Terangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Khalid bin Walid. Artinya apa? Orang yang terlantar sana itu, dalam yang terhampar, orang yang terlempar dalam kehinaan, berada dalam kubang kenistaan yang menurut kita adalah rendah dan rendah dan rendah. Tapi kalau Allah kehendaki dia bisa mulia dan mulia. Maka jangan sekali-kali merendahkan siapapun dari hamba Allah. Apalagi di saat kita hendak mengajak mereka dalam kebaikan. Prinsip dakwah yang selalu kami sampaikan dan kami serukan, yang kami ambil dari baginda Nabi adalah pandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, dan jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Karena yang kami amati kelompok-kelompok atau grup-grup yang selama ini hadir dengan label agama itu mereka punya misi berdakwah, maka kunci ini harus dipakai oleh semua yang terjun dalam dunia dakwah. Jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Yang berhidayah siapa? Bukan kehebatan kita di dalam bertutur kata, bukan kefasihan lisan kita, bukan kecerdasan otak kita, akan tapi ketahuilah Allah Jalla Jalaluhu yang mengangkat mereka. Allah memberikan hidayah. Kita hanya berusaha saja menyampaikan kebenaran dengan bermacam-macam cara agar orang tertarik dan terpesona, seperti yang kita adakan acara hari ini, agar orang terpesona dan tertarik sehingga bergabung dengan program ini. Ketahuilah yang memberi hidayah bukan saya dan Anda, tapi Allah Jalla Jalaluhu. Ini harus difahami. Inilah yang akan mengangkat seorang hamba masuk wilayah agung namanya ketawaduan. Tawaduk dari bawah, tapi akan melambung tinggi. Semakin seorang itu soleh, semakin dia memandang hamba Allah dengan penuh kasih sayang. Paling solehnya manusia adalah baginda Nabi. Beliau tidak melihat siapapun kecuali dengan pandangan kasih sayang. Ini yang pertama. Sebaliknya dibalik itu, siapapun dari kita yang mempunyai segala macam ketidakbaikan, atau bahkan Anda dan Anda yang mendengar suara ini tanpa sengaja, atau dengan sengaja Anda mendengar, kalau memang Anda ternyata benar-benar manusia yang terpuruk dalam pandangan manusia, sehina-hinanya manusia,
sejahat-jahatnya manusia, segala kemaksiatan sudah dilakukan. Ketahuilah bahwa Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Sayyidina Umar bin Khattab. Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid. Tuhan Anda adalah Allah yang telah mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab dari keterpurukan dalam kehinaan, kesyirikan, kekafiran menuju kemuliaan Islam. Anda pun yang dengan bermacam-macam kemaksiatan bisa saja diangkat oleh Allah. Maka kami serukan kepada siapapun, jangan Anda yang merasa putus asa bergegas untuk bergabung dengan program kemuliaan yang diadakan oleh hamba-hamba Allah yang sengaja dipilih, yang dipilih oleh Allah, yang bertebaran di bumi ini. Jangan Anda tertinggal. Anda dengan siapa saat ini, wahai ahli maksiat? Anda dengan siapa saat ini, wahai pendosa? Jika Anda masih dengan hawa nafsu Anda akan terus terpuruk dan terpuruk. Akan tapi bergabunglah dengan program kemuliaan. Ada majelisnya ulama, ada perkumpulan orang-orang yang rindu kebaikan, kaum yang merindukan kemuliaan, yang lagi berhijrah. Bergabunglah. Di sana Anda akan terangkat bersama perahu Nuh zaman sekarang. Kumpulan kemuliaan. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini masih terpuruk dalam dosa dan kemaksiatan, jangan putus asa. Pintu maaf Allah sangat luas dan luas dan luas. Khususnya di bulan mulia ini. Jika ada seorang hamba memasuki bulan Ramadan, keluar Ramadan belum diampuni Allah, malah terkutuklah dia. Diamini oleh Rasulullah, malaikat Jibril yang berdoa, diamini. Maka siapapun di bulan Ramadan yang tidak ada upaya untuk membuat perubahan, perubahan ini ada dua model, meningkatkan kebaikan atau mengurangi kemaksiatan. Jika tidak ada perubahan dalam dua model ini, maka ketahuilah dia akan menjadi hamba yang dijauhkan oleh Allah dari kebaikan alias terkutuk. Tingkatkan kebaikan Anda, wahai Anda yang sudah berbuat baik di bulan mulia ini. Jika Anda di luar Ramadan bisa melakukan beraneka ragam kebaikan, lakukanlah di dalam Ramadan. Ya baghiya syarri, wahai orang, kata Nabi, ya baghiya syarri, wahai orang yang sering atau senang gemar dengan kemaksiatan, ini bulan mulia. Aqsir, kurangi dan hentikan. Lihat pintu maaf Allah sangat luas. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jangan ikuti hawa nafsumu. Jangan ikuti hawa nafsumu. Hawa nafsu yang membawamu terus berkumpul dalam perkumpulan yang tidak Allah ridhoi. Hijrahlah, tinggalkan dari perkumpulan tersebut untuk memudahkan dirimu menggapai kemuliaan. Cari kawan yang baik. Jangan merasa berputus asa. Jangan kecil harap dengan Allah. Memang dosa kita besar, dosa kita banyak, dosa kita bisa kita sebut agung, dosa kita sangat agung, tapi pengampunan Allah lebih agung dari dosa-dosa kita semuanya. Fahami makna ini. Fahami makna ini. Begitu indahnya dengan Ar-Ra'uf, dengan Ar-Rahmanur Rahim. Begitu indahnya dengan Allah yang Maha Kasih. Lalu kenapa masih ada yang menunda untuk berbuat baik? Kemudian pungkasannya yang akan kami sampaikan. Lalu berbuat baik itu dengan apa? Apakah aku harus sholat saja? Sholat ada waktunya. Apakah harus puasa saja? Puasa ada waktunya. Lalu dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Allah beri apa kepada Anda? Anda tidak bisa berbuat baik dengan sesuatu yang Anda tidak punya. Ya, gunakan yang Allah berikan kepada Anda untuk Allah. Hei orang kaya, mendekatlah kepada Allah dengan kekayaanmu. Hai pejabat, mendekatlah kepada Allah dengan jabatanmu. Dan jadikan jabatan dan kekayaan itu abadi, lestari selamanya di dunia dan di akhirat. Yang sadar akan sadar. Yang tidak sadar akan terhempas jauh dan akan semakin hilang.
Yang punya keahlian, dengan keahlianmu dekatlah kepada Allah. Sebab Allah Maha Kasih tidak akan memberikan kesempatan kepada semua hambanya untuk mendekat kepadanya. Hanya kadang seorang hamba tidak sadar kalau sudah dikirimi sesuatu untuk mendekat kepadanya. Dikirimi kekayaan, nggak sadar kekayaan digunakan untuk keharaman. Dikirimi jabatan, dikirimi kesehatan, tidak menggunakan kesehatannya untuk Allah. Termasuk Anda mungkin yang diberi oleh Allah keahlian di dalam berkreasi. Kreasi apa saja? Untuk menyusun cerita yang indah dalam bentuk yang saat ini disebut dengan film misalnya. Anda bisa membuat film yang menjadikan hamba Allah tunduk kepada Allah. Benci kemungkaran dan kemaksiatan. Mungkin ada di antara para saudara-saudari artis yang dulu punya film dengan segala kemaksiatan. Bahkan mungkin dengan 100 film kemaksiatan. Tobatnya mudah. Allah Maha Kasih. Bikin 100 film kebaikan. Akan menghapus 100 film kejahatan. Dan setelah itu, pertemuan kita di mana? Di hadapan Allah nanti. Di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu yang punya keahlian. Saat ini perlu kita membuat sesuatu yang menjadikan orang dekat dengan Allah, dengan sesuatu yang Allah ridai tentunya. Mungkin biar dimulai dari sesuatu yang mubah. Mubah boleh membuat cerita. Kalau dalam orang dulu kan membuat dongeng yang membangun jiwa dan akhlak dulu, zamannya dulu. Mungkin yang seumur dengan kami Anda masih dengar tentang hebohnya sandiwara di radio. Wah, ramai betul. Cuman Hijrah Fast belum ada waktu itu. Kalau ada mungkin yang membuat itu adalah Hijrah Fast, membuat drama sandiwara bersambung yang islami, yang membangun jiwa, akhlak dan keimanan. Membuat film pun waktu itu masih tidak semua orang bisa buat. Akan tapi sekarang orang bisa membuat film-film pendek di mana-mana. Peluang ada, tinggal kita mau menggunakan atau tidak. Selagi masih punya kemampuan, teruskan. Akan tapi ingat, rambu-rambu yang harus dipakai. Ingin membuat drama yang benar-benar sesuai dengan syariat Nabi. Kan tujuan kita kepada Allah. Membuat film yang betul-betul mendekatkan kepada Allah. Dan bermacam-macam drama, apa segala yang Anda miliki, apa yang Anda miliki. Anda punya keahlian, gunakan untuk Allah. Dan semuanya ini nanti akan menjadi juru dakwah. Jangan dianggap juru dakwah adalah penceramah saja. Itu kan kesombongan penceramah kalau mengatakan dakwahnya dengan ceramah saja. Oh tidak. Dakwah itu kan intinya, dakwah itu membawa umat kepada Allah. Jika ada kesempatan akan kami hadirkan motivasi dakwah dalam sebuah pertemuan khusus. Apa itu dakwah? Tugas siapa? Kemudian prinsip dakwah. Apa yang menjadikan kendala dakwah? Itu ada nanti. Setidaknya kami ingin sampaikan sekilas tentang dakwah itu membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah itu sama seperti membawa fisik. Hari pindah dari Jogja ke Jakarta. Dari Sulawesi ke Jawa. Itu kan fisik. Kalau membawa batin, ya kurang lebih. Artinya apa? Kita bisa membawa orang dari Jogja ke Jakarta. Ada yang pakai pesawat. Saya ingin memindahkan orang dari Jakarta ke Jogja atau sebaliknya. Dengan pesawat yang punya pesawat. Nggak punya pesawat, pakai mobil, pakai kereta. Ya sudah, kalau tidak jalan kaki. Saya kasih tunjuk saja. Maka dalam dakwah pun juga demikian. Dalam berdakwah tugas semuanya. Tidak boleh satu pun dari kita yang mengaku umat Nabi Muhammad yang ingin masuk wilayah kemuliaan. Wilayah kebaikan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian semua adalah makhluk sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah bangsa manusia. Jangan berhenti sampai di sini, ada ciri khasnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengambil bagian untuk mengajak orang dalam kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan
Menghentikan kemungkaran, mengajak kebaikan, caranya bagaimana? Bukan hanya ceramah, tidak. Kita membuat program. Artinya apa? Dengan apapun yang kita miliki, kita bawa orang menuju kepada Allah. Artinya di sini 5 orang ini masuk. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Paling tidak dengan panjatan doa-doanya di tengah malam. Itu bagian daripada mengajak kepada kebaikan. Artinya jangan sampai ada yang tertinggal dari program kemuliaan. Hasilnya sama, nanti kita jejer, nanti bersanding bersama juru-juru dakwah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik dan Imam Hanafi, dan sampai ke atas sahabat Nabi, dan kita bisa bersanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi perbanyaklah program membuat kebaikan. Apalagi kalau dalam bahasa hijrah ini kan punya cerita. Hijrah itu kan berpindah, berarti kita pernah punya cerita yang kurang baik. Seperti dulu aku membuat kejahatan 1, 2, 3, maka akan membuat kebaikan 1, 2, 3. Itu hakikat hijrah. Dan kami yakin husnudzon kepada Allah. Sahabat hijrah ini benar-benar hijrah. Dan akan menjadi pionir hijrah yang sesungguhnya. Hijrah lahir batin, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang kami sampaikan. Rencana kami baca kitab ini akan, tapi mungkin karena waktu lain kali. Bisa diikuti pengajian ini setiap sore kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian paginya halaqah fajar habis sholat subuh kami sampaikan fikih praktis, fikih ringan. Fikih praktis bagaimana kita bisa kenal sholat, mengenal sholat, wudu dan seterusnya sepanjang bulan Ramadan. Kemudian zawiyah duhanya pukul 10 pagi kita membaca satu buku catatan kecil kami untuk para santri Ramadaniyat. Itu akan kita baca di situ. Dan bagi siapapun silahkan bisa bergabung dengan media-media yang Allah mudahkan untuk kami. Dan ingat, jangan lupa doakan kami agar kami selamat. Doakan kami dan semua yang berjuang bersama kami selamat. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi pejuang baginda Nabi. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Berjuang. Hingga dicabut nyawa kita. Dalam keadaan kita berjuang. Dan itulah hakikat husnul khotimah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf.